Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bahas tentang tafsir Al-Mizan karya Al-Tabatabai, tafsir dari golongan Syiah. Biografi Al-Tabatabai. Syekh Tabatabai bernama asli yakni Sayyid Muhammad Hussein bin Sayyid Muhammad bin Mirza Ali Asghar Tabatabai Al-Tibrizi Al-Qadi. Beliau dilahirkan di Tibriz bertepatan pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 Hijriah atau 1892 Masehi. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga pecinta ilmu yang taat beragama. Beliau lahir dari keluarga besar ulama Syiah yang sangat terkenal di wilayah Tibriz karena kearifannya. Syekh Tabatabai telah menempuh proses pendidikannya di kota Najaf. Ayah beliau bernama Muhammad dan ayahnya adalah seorang ulama terkenal pada masanya, dan juga ayahnya merupakan keturunan dari ulama besar yang bernama Mirza Ali Asghar yang begitu dihormati. Sang kakek bernama Muhammad Hussein dan beliau merupakan murid dari seorang pengarang Al-Jawahir. Karena Syekh Tabatabai dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang berilmu pengetahuan luas, maka beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang berintelektual tinggi dan beliau mempunyai multidisiplin dalam ilmu pengetahuan. Beliau juga banyak berkelana untuk mendalami ilmunya ke beberapa wilayah seperti kota Teheran, kota Qum, kota Tibriz, dan kota-kota lainnya. Beliau juga banyak berguru kepada beberapa pemuka agama di kota Najaf. Beberapa di antaranya itu Syekh Muhammad Hussein Al-Naini, Syekh Muhammad Hussein Al-Kambani, Sayyid Hussein Al-Badakubi, dan masih banyak guru-guru lainnya. Selama proses berguru, beliau banyak mempelajari ilmu-ilmu tentang filsafat, ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu usul fikih dan sebagainya. Selama hidup, beliau banyak menulis dan menghasilkan karya-karya yang berharga dan terkenal. Salah satunya yang akan kita bahas yakni tafsir Al-Mizan ini. Bertepatan pada bulan November tahun 1402 Hijriah atau 1981 Masehi, Syekh Tabatabai yang merupakan seorang ulama Syiah yang dikenal berwawasan luas ini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di kota Qum. Metode penafsiran yang digunakan tafsir Al-Mizan ini yakni metode tahlili dengan pendekatan tafsir birroi. Yang dimaksud metode tahlili yakni metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surah dalam Al-Quran, dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya. Nah, Syekh Tabatabai ketika menafsirkan tafsir Al-Mizan, beliau mula-mulanya membahas suatu topik tertentu, lalu kemudian ia membagi beberapa ayat tersebut menjadi satu surat Al-Quran yang kemudian beliau tafsirkan menjadi suatu kelompok. Tafsir Al-Mizan ini kental dengan metode tafsir birroi. Beliau menjelaskan tafsirnya dengan menggunakan Al-Quran dengan Al-Quran dan juga menggunakan bantuan ayat-ayat lain, masukan hadis-hadis Rasulullah, serta memadukan bermacam pendapat para sahabat. Tetapi beliau pun memiliki pendapat lain dalam penafsirannya. Adapun yang dimaksud dengan metode Al-Quran bil Quran yakni menafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Dan Syekh Tabatabai meyakini bahwa pembahasan suatu ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan saling berhubungan. Corak penafsiran menurut Nasruddin Baidan dalam bahasa Arab yaitu al-laun atau suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Kita ketika membaca tafsir Al-Mizan karya Tabatabai ini, maka dapat ditemukan bahwasanya aliran tafsir tersebut sangat kental dengan nuansa teologinya, atau dengan kata lain corak penafsiran tafsir Al-Mizan ini adalah corak teologi atau bisa juga disebut dengan corak falsafi. Adapun kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Mizan ini yakni tidak menyebutkan sanad hadis secara sempurna. Yang kedua, mengabdikan diri kepada akidah Muslim Syiah, terus lebih fokus pada kitab dan pendapat ulama Syiah, kemudian menggunakan riwayat dari Nabi, para sahabat, dan tabi'in sendiri dengan sangat berhati-hati. Beliau hanya menemukan informasi yang berguna di kitab lain. Dan yang terakhir, lakukan tarjih atau nyatakan posisinya mengikuti setiap tafsir ayat dengan menyebutkan alasannya meskipun berstatus sebagai ulama Syiah. Adapun contoh dan penjelasan tafsir dalam Quran surah Nisa ayat 1 dan Az-Zumar ayat 6, Tabatabai dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa wahidan an-nafs
adalah Adam, sedangkan zaujah adalah pasangan Adam dengan tanpa menyebutkan nama Hawa. Adapun nama Hawa sebagai nama istri Adam tidak terdapat dalam Al-Quran, melainkan diperoleh dari riwayat Taurat. Unsur kejadian Adam dan pasangannya adalah sama. Dalam hal ini Tabatabai mengistilahkan dengan istaku man asal, yaitu nafsu wahidah yang menurut bahasa an-nafs berarti ainu asyai', ini kesatuan dari ruh dan jiwa. Dengan tegas Tabatabai juga menyatakan bahwa sesungguhnya keduanya diciptakan dari tanah, dengan mengutip hadis Rasulullah yang terdapat dalam Naj al-Bayan karya Al-Syaibani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tanah kemudian mencampur adukan dengan tangannya, kemudian diciptakanlah dari tanah tersebut Adam dan menyisakan kumpulan tanah tersebut dan diciptakanlah darinya Hawa. Tabatabai tidak sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari bagian tulang rusuk Adam. Lalu jelasnya ia menyatakan sebagai berikut. Adapun sebagian kitab tafsir menyatakan bahwa diambil darinya dan diciptakan dari nafsu wahidah yang dimaksud dengan bagiannya, sebagaimana hal yang terdapat dalam hadis, sesungguhnya Allah menciptakan pasangan istri Adam dari salah satu tulang rusuknya, padahal tidak ada sedikit pun petunjuk dari ayat Al-Quran yang mendukung. Demikian Hawa bukanlah diciptakan dari bagian diri Adam ataupun salah satu anggota tubuh yang dikatakan dalam sebuah riwayat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.